Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, berdasarkan sumber sejarah, tidak ada yang menyatakan siapa dan bagaimana awal kehidupan Gajah Mada. Dia diceritakan sebagai orang biasa yang cakap dan beruntung, hingga diserai amanah sebagai Mahapatih Majapahit. Gajah Mada menjadi orang yang dikagumi berdasarkan sumbangsi besarnya dalam menundukkan wilayah Nusantara di bawah panji-panji kebesaran Majapahit. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Dalam serat Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, memiliki 12 abdi setia yang mengiringinya dalam pengungsian ke Sangenep atau Sumenep sewaktu dikejar oleh pasukan Jayagatwang dari kerajaan Kadiri. Dikisahkan bahwa salah satu pengiring Raden Wijaya bernama Gajah Pagon terluka karena terkena tombak di pahanya ketika berperang melawan pasukan Kadiri. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk singgah di desa Pandaan, yang kemudian disambut oleh kepala desa yang bernama Macan Kuping. Akibat luka yang dideritanya, Gajah Pagon selanjutnya menetap di desa tersebut dan kemudian menggantikan posisi Macan Kuping sebagai kepala desa sekaligus menikahi anaknya. Dari perkawinan dengan anak kepala desa Pandaan itu terlahirlah anak lelaki yang tumbuh gagah perkasa yang diberi nama Gajah Mada. Sebagai pembesar Majapahit pada tahun 1351 Masehi, Gajah Mada juga mendirikan bangunan suci atau Caitya untuk menghormati Kertanegara Sang Raja Singhasari. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, berdasarkan data prasasti, karya sastra, dan tinggalan arkeologis, ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanegara hingga mendirikan candi baginya. Yang pertama adalah Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan Sumpah Palapa. Dia berupaya keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan Majapahit. Kedua, dalam masa Jawa kuno, candi atau Caitya pendarmaan tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh tersebut. Seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun tahun 1321 pada masa Jayanegara, dan Candi Bayalango bagi Raja Patni Gayatri dibangun tahun 1362 oleh cucunya Hayam Wuruk. Sementara itu, Gajah Pagon juga dituliskan secara khusus dalam kitab Pararaton, dan Raden Wijaya pun sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Atas dasar itu, sangat mungkin bahwa Gajah Pagon merupakan anak dari salah satu selir Kertanegara. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanegara, karena
Raja Singasari tersebut adalah kakeknya sendiri. Bahkan konsepsi Cakrawala Mandala Dwipantara atau Kepulauan Nusantara dari konsep yang berasal dari Kertanegara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Nama Gajah Mada muncul ketika menjabat sebagai bekel atau kepala pasukan Bayangkara, pasukan pengawal raja pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Pada masa itu, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara serta berhasil memadamkan api pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti. Atas jasa besarnya itu, negara Kertagama menyebutkan bahwa pada tahun 1319 Masehi, Jayanegara mengangkatnya menjadi Patih Kahuripan, salah satu daerah bawahan Majapahit. 2 tahun berselang, karir Gajah Mada pun kian moncer setelah dipercaya untuk menggantikan Arya Tilam yang telah mangkat sebagai Patih di Daha atau Kadiri. Pengangkatan ini membuat Gajah Mada masuk dalam jajaran elit pejabat istana Majapahit pada masa itu. Jabatan Mahapati Amangkubumi Wilwatikta pun seakan-akan tinggal menunggu waktu untuk diembannya, yang selanjutnya membuat Gajah Mada lebih leluasa mengibarkan panji-panji kejayaan di telatah Nusantara. Demikian Sobat Hasata yang budiman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.